Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para ibu sederek sedaya rahimakumullah. Sepindah monggo sesarengan sami muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Sholawat salam kita tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi kula panjenengan keluargi kita tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sonten menika temanipun keutamaan memelihara atau mengurus atau menyantuni anak yatim. Niki tepat keranten apa dinten menika kaleres sedasa wulan Muharram, Yaumul Asyura. Disebut pula hari ini adalah harinya yatim piatu. Niki tepat temanipun nggih, monggo mangke dipun pahami kanthi sae. Menawi wonten pertanyaan dipun siapake mingkau sabibaripun tema dipun aturke. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata yatim dalam Al-Qur'an berulang kali. Yatim niku napa? Ya, anak yang belum balik, ya, yang ditinggal mati oleh bapaknya, niku yatim. Sing disebut teng Al-Qur'an iku yatim, boten piatu, nggih. Yatim kalih piatu niku benten. Nggih. Nek anak itu belum balik, ditinggal mati oleh ibunya. Nah, ibu sing sedo niku piatu. Lah nek bapake ibune sedo, anak itu usia belum balik, maka disebutlah yatim piatu, tidak punya orang tua. Dan niki, tapi niku kedah usianya sebelum balik ya, paling pol SMP lah. Ya. Tapi nek pun langkung niku, kula njenengan bapak sedo, ibune sedo mboten yatim niki. Dan yatim kathah jumlah yatim piatu niku. Mbah-mbah yatim piatu kabeh niku. Nah niki kados ingkang dipun sebat niku yatim. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 220. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad, 'anil yatama, tentang anak-anak yatim. Qul islahul lahum khair. Katakanlah memperbaiki keadaan mereka, ya, khairun adalah baik. Dados niki firman Allah Subhanahu wa taala berlaku baik kepada yatim, ya, mengurus mereka, berbuat baik pada mereka. Sangu aku. Itu adalah baik, okay? Maka sudah tepat beberapa hari yang lalu ada proposal disampaikan pada jamaah di sini. Panjenengan sudah mengumpulkan segenap infaknya dan tadi pagi telah diserahkan kepada
yatim, kepada du'afa. Amal perbuatan yang dilakukan di bulan Muharram seperti ini dilipat gandakan pahala kebaikannya. Benten kalian wulan-wulan lintunipun. Ya. Maka santunan yatim, pengajian ngeten menika, infak sedekah panjenengan yang dilakukan di bulan Muharram, di bulan haram, pahalanya berlipat ganda. Semanten ugi menawi kula panjenengan nglampahi maksiat dosa tenggene wulan haram niki dosane lebih berat balasannya. Mula niki alhamdulillah ini kesempatan yang baik kita kumpul untuk zikir bersama, kirim doa, juga untuk taklim. Semoga semua kebaikan ini diterima Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selajengipun Rasulullah SAW menika dawuh, ya, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Ana saya, kata Rasulullah, wa kafilul yatim, dan orang yang napa niku merawat, mengurus anak-anak yatim, fil jannah, akan masuk surga hakadha. Sambil Rasulullah menunjukkan dua jari ini, ya. Wa asaro bisababati wal wusta. Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, ya. Kemudian wa farraja bainahuma syai'an, kemudian direnggangkan antar keduanya. Nah, seperti ini. Ini seolah hampir sama derajatnya kalau dilihat dari, kalau seperti ini kan jelas tinggi rendahnya. Kalau direnggangkan agak sama tingginya dua jari. Inilah Rasulullah diibaratkan jari yang tengah, ya, sedangkan orang yang menyantuni, mengurus, peduli kepada yatim seperti jari telunjuk, hampir sama. Itu kemuliaannya. Sing langkung hebat malih menawi dalemipun panjenengan rumah kita ada anak yatim di rumah kita. Kita memang peduli memeliharanya, mendidiknya di rumah kita. Rumah yang seperti ini sangat dimuliakan. Tapi nggih jarang, kadang-kadang mau menyantuni, mau menyumbang, tapi ke rumah kita nanti dulu repot. Ngopaini anak dhewe angel aturane, ditambah nanti ada yang lain, ini akan menjadi masalah besar. Jadi kalau ada keluarga yang mau, ya, mengurus anak yatim ikut serta dalam keluarganya, ini merupakan suatu kemuliaan. Ya. Kemudian apa keutamaan memelihara anak yatim? Ya. Keutamaannya banyak, kami sebutkan 5 saja. Ya. Yang pertama tadi Rasulullah menyampaikan ana wa kafilul yatim fil jannah. Yang pertama berpeluang untuk mudah masuk surga. Terus mlebet swarga niku dalane macem-macem. Saged kula panjenengan ahli infak sedekah bisa masuk surga. Saged kula panjenengan apa? Ibadah kanthi tekun, salatipun, dzikiripun bisa mengantarkan ke surga. Bisa jadi kula panjenengan tindak haji umrah melebur dosa berpahala besar masuk surga. Bisa jadi dengan menyantuni yatim, peduli kepada yatim, ini mudah bagi kita menuju jalan ke surga. Bahkan kula dengan rawuh teng majelis niki, ya, datang kita ke majelis ini untuk bersama-sama menambah ilmu. Ini panjenengan tindak mawon, langkah kita dari rumah ke sini itu sudah memudahkan jalan menuju surga. Itu dados macam-macam warninipun seseorang meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Setunggal niki nggih, mila niki monggo walaupun tidak bulan Muharram, tidak tanggal 10 Muharram, kita sangat diharapkan untuk terus menyantuni yatim, peduli kepada mereka, tidak harus berwujud uang dana. Mungkin panjenengan memberi semangat, ya,
Le sekolah sing sregep, ya, aja lali ndongakne bapak ibune, ngoten niku, ya. Aja seneng tukaran sing apik karo kancane. Lah panjenengan ngoten niku sudah pahala besar. Soalnya yatim ini kehilangan bapaknya, ya. Tidak ada yang memberi perhatian berlebih seperti keluarga yang masih utuh bapak ibunya. Dan itu panjenengan beri perhatian seperti itu, menyemangatinya, menasihatinya adalah termasuk peduli kepada yatim. Tapi kadang-kadang pancen ngeten, anak yatim terkadang itu memang ono nakale. Yatim mergo kurang perhatian dari orang tua, terlantar keadaannya kadang-kadang tumbuh kenakalannya, dikandani angel, senengane nakal. Ngeten pripun? Kita harus bersabar menghadapi seperti itu karena dimaklumi kurangnya perhatian orang tua yang tidak lagi lengkap membuat dia terkadang berperilaku seperti itu. Nomor setunggal nggih. Yang kedua, orang yang menyantuni yatim, peduli kepada yatim, mau mengurus memeliharanya, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya ngeten, Rasulullah dawuh, ya, wallahu fi aunil abdi. Allah itu akan menolong hambanya. Maka nal abdu fi auni akhihi. Wonten sing madamal abdu, ya, sami. Maka nal abdu fi auni akhihi, selagi seorang hamba itu mau menolong saudaranya, ya, saudara kita, yatim piatu itu ibaratnya saudara, karena antar muslim mukmin adalah bersaudara. Menolongnya dengan memberikan sangu sekolah, dengan memberikan perhatian kepadanya, membimbing belajarnya, membimbing mungkin ngaji sholatnya, termasuk bagian dari kita telah menolong anak yatim ikhlas karena mengharap ridho Allah, maka Allah akan menolong kita. Kapan Allah menolong kita? Bisa jadi di dunia ini, kula jenengan berkahe paring perhatian kepada yatim, delalah niku kula jenengan sak keluarga sehat, ora tau loro. Delalah dagangane jenengan sing bakul laris, niku berkah niku. Delalah napa anake jenengan sekolahnya sukses, keluarganya baik, itu berkat dari kebaikan yang kita lakukan. Mula kula jenengan menolong siapapun dalam kebaikan jangan emang, karena itu akan kembali kepada diri kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Tenggene kubur tiang-tiang ingkang remen tetulung niki, dikubur dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak mendapatkan kesengsaraan. Lho niku kubur dhewean lho. Yo kancane akeh tapi kubure dhewe-dhewe. Ngeri niku petenggone sempit. Nek ora amal-amal sae ngeten menika repot, celaka betul kubur itu. Maka mari mumpung kita ada di dunia ini, marilah kita suka tolong menolong dalam hal yang baik, dan itu akan kembali kepada diri kita. Di akhirat nanti, kula panjenengan ingkang remen tetulung, suka tolong menolong, Allah akan tunjukkan pahalanya. Niku nate wonten, ya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku sregep salat. Delalah piyambakipun wekdal subuh niku, waktu subuh tidak ada di masjid. Maka Rasul bertanya, ya, di mana sahabat kita ini? Biasanya dia ada di pojok itu, dia senantiasa ikut sholat berjamaah. Sekarang tidak ada. Di mana dia? Mari nanti habis sholat kita kunjungi rumahnya. Dan itu nggih, akhirnya waktu sholat beberapa sahabat Rasul bersama Rasul, ya, menuju ke rumah sahabat tersebut yang sregep ibadah sholat jamaah. Maka dijumpailah keluarganya, istrinya bilang, ya, bahwa suaminya telah meninggal tadi malam, makanya nggak ikut sholat subuh.
Rasulullah kemudian mendoakannya. Tapi istri itu bilang, wahai Rasul, sebelum suamiku meninggal dunia, dia mengatakan 3 hal. Apa itu? Ya. Waduh, alangkah beruntungnya kalau lebih jauh lagi. Niku, waduh, alangkah untungnya kalau saya berikan semuanya. Kemudian malih, sambat, waduh, andai kata saya berikan yang terbaik itu lebih menguntungkan. Dan ini napa Rasul maksudnya niki? Rasulullah memberi penjelasan. Yang pertama, andai kata lebih jauh itu lebih baik, itulah Allah menunjukkan di kuburnya pahala dia berangkat sholat ke masjid ini. Andai kata rumahnya lebih jauh lagi, niscaya amal ibadah pahalanya lebih besar lagi. Niku kadang-kadang nek kaduan tempate wegah teko masjid musala. Aduh ning omah wae. Ya. Nah niki ampun ngoten. Semakin jauh kita melangkah menuju hal yang baik, itu memiliki pahala yang besar. Ya. Lalu yang kedua apa? Andai kata diberi semuanya akan lebih baik. Niki sahabat namanya Sauban. Ya. Sahabatnya yang meninggal itu Sauban. Ini apa maksudnya wahai Rasul? Dia itu pernah ada pengemis, sedangkan dia sedang menyiapkan untuk sarapan itu ya 1 wadah roti, kemudian ada air susu mau dipakai sarapan. Mendadak ada orang pengemis minta, sehingga apa? Makanannya dibagi 2, minumannya air susu dibagi 2. Akhirnya pengemis juga makan seperti Sauban sahabat Rasul, ukurannya hampir sama, separuh-separuh. Dan ditunjukkan pahalanya, ternyata apa? Menolong orang seperti ini, separuh-separuh kan sudah bagus ya. Itu ternyata pahalanya luar biasa. Andai kata diberikan semuanya, itu akan jauh lebih besar pahalanya. Niku. Terus terakhir, nopo terakhir? Ya dia sampai waduh juga andai kata saya berikan yang baik itu niscaya lebih hebat pahalanya. Piyambakipun dipun ketinggalke ganjarane napa? Memberi baju kepada orang yang sedang kedinginan. Di musim dingin Sauban itu punya baju 2, yang bagus di dalam, yang baju kasar ini agak tidak baik di luar. Ada orang kedinginan minta untuk diberi pakaian, lalu dia memberilah pakaian 1 yang dikenakan kepadanya. Itu ditunjukkan pahalanya luar biasa. Andai kata 2 pakaian dikasihkan kepada orang yang meminta ini, niscaya Allah akan berikan pahala yang lebih besar. Lah kula jenengan kedangoten, menolong orang jangan dipikir panjang lebar. Kula jenengan nulung tiyang padha nulung awake dhewe. Nggih. Nek kula jenengan boten purun nulung tiang sanes, tidak mau tolong menolong, di sana nanti tidak ada yang menolong kita. Allah akan memberikan kesulitan demi kesulitan sehingga penderitaan sangatlah berat. Mula niki berbagi niku nggih sudah menjadi kodrat. Kula jenengan nek iso nulung wong rasane seneng, Nggih. Kecuali nek tiyang niku mun nggadahi penyakit hati sing kronis ya. Yaitu riya, iri, sombong, ngoten niku ya untuk memberi susah, untuk menolong tidak mau. Bahkan kalau ada orang lain celaka, dia merasa senang. Disyukurke malah omahe kobong syukur, wonge sisan ya tambah apik. Ngoten niku mergo atine elek, nggih. Tapi nek atine apik mboten ngoten, kula panjenengan tetulung. Nah, itu mari ya menolong, membantu kepada sesama, terutama yatim, ini berpeluang untuk mendapat bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula dinten menika jenengan nek dereng monggo mengki dipun waos hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ping 70. Lah wau dalu enjing wau nggih kula waos mboten 70 ping 7 mawon enjing wau. Soalnya jamaah apa ya? Kalau mau ping 7 sing jamaah wonten 100 lebih kan pun ya sami ya. Nah niku monggo dipun waos. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir
cukup Allah yang akan menolong kita. Kula jenengan kudu yakin akan mendapat pertolongan Allah. Cukup Allah yang melindungi kita, menaungi kita. Jadi dipun katai waosan itu. Ya. Nomor 3, tidak mendapatkan siksaan di akhirat. Nek tiyang niku kersa tetulung, mengurus, memelihara, peduli kepada yatim, dia akan dijauhkan dari azab Allah di neraka. Karena ini adalah amal kebaikan. Seluruh amal kebaikan itu akan menjauhkan pelakunya dari siksaan Allah. Mula nek kula jenengan mboten gadahi dosa sing ageng, misalnya syirik, misalnya durhaka pada orang tua, ya. Misalnya suka berbuat bohong, tidak punya itu dosa-dosa lumrah, kula jenengan nyuwun ngapura, lajeng kula panjenengan napa? Ya, menolong yatim piatu, memeliharanya, mengurus yatim piatu atau berbuat kebaikan kepadanya, maka hal ini akan menjauhkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Okay. Nomor sekawan, orang yang mau peduli kepada yatim terhindar dari golongan pendusta agama. Pendusta agama niku napa? Agamane Islam, tapi sebetulnya dia itu bohong saja. Ya, karena tidak melakukan ajaran Islam dengan sempurna. Ayatnya sering kita dengar saat sholat berjamaah, saat panjenengan sholat sering ayat ini didengar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maknanya apa niki? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama, beragama Islam tapi dusta, sebetulnya dia bukanlah muslim yang baik. Sebabnya apa? Ya, niki dipun terasake kalau ayat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah orang alladzi yad'ul yatim, yang menghardik, yang memarahi, yang berkata-kata kasar kepada yatim. Ucapan kasar keras pada yatim, membentak-bentak, ini menunjukkan dia itu bukan muslim yang sempurna. Bukan hanya itu, menghardik anak yatim, tidak peduli kepada yatim termasuk. Di sini ada anak-anak yatim yang perlu uluran tangan panjenengan, yang perlu perhatian kasih sayang kita, yang perlu bantuan kita, tapi kita tidak peduli, seperti itu tergolong orang yang mendustakan agama. Jadi itu. Terus monggo niki dipun lampahi. Mungkin jamaah ini punya kas, kalau perorangan kan mungkin repot ya. Ini sudah ada kas niki wau kaleng dimiliki ya. Niku panjenengan pendet setunggal wulan, tidaklah banyak, 50.000 saja. Mana yatim di perumahan permaini ada, panjenengan aturino hinggo sangu. Ngoten niku, mboten sakata-kata ana loro ya 50.000 bagi 2, sekedar sangu. Ya. Itu sudah sekelompok jamaah ini telah membuktikan muslim yang baik karena peduli kepada yatim. Lho niku penting. Cobi nek kula jenengan sing ngalami, kula jenengan duwe anak cilik-cilik, jenengan mboten kula nggih. Terus garwane jenengan sedo misalnya, jenengan tidak kerja, bagaimana menanggung nafkah anak ini? Repot. Mau minta-minta ora kulino njaluk-njaluk. Tidak meminta-minta, tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Jenengan ngopeni anak siji mawon, nek boten nyambut damel, bapak empun sedo, tidak ada warisan apapun, maka ini akan menjadi persoalan dalam keluarga. Lan itu diibaratke awake dhewe-dhewe. Nah, untung jenengan tasih kagungan garwa anak ya, boten yatim, boten piatu, maka sisihkan sebagian untuk peduli kepadanya, milih dua anak yatim maupun milih nyumbang santunan yatim. Lho niku ditepake awake dhewe-dhewe. Insyaallah nek ngoten kula jenengan tidak akan eman untuk ikut infak sedekah kepada yatim.
Terakhir nggih. Orang yang menyantuni, peduli, mengurus, memelihara yatim akan dilembutkan hatinya. Lembut hatinya. Gini kau mau ibaratnya nek piyambake rumangsa nek aku duwe anak yatim kaya ngene ya. Bapaknya tidak ada yang peduli, tidak ada yang menolong kami. Bagaimana nasib kami dengan anak ini? Ya, repot niku. Mula nek tiyang niku kersa mikir kados ngoten, hatinya akan lembut. Hatinya akan lembut. Dipun dawuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna rajulan syaka ilan nabiyyi, bahwasanya ada seorang laki-laki syaka mengadu ilan nabi kepada nabi, wadul pada nabi. Ya, apa wadulnya? Qaswati qalbihi, tentang kerasnya hati orang itu. Wong iku emosional, gampang marah. Piye kok duwe penyakit gampang marah ini? Wadul kepada nabi, sharing dengan nabi. Ya, faqala, nabi nuli dawuh, imsah ra'sa yatimi wa'at imil miskin. Imsah ra'sal yatim, usaplah anak yatim. Wau pun musap anak yatim kering jenengan. Wonten ingkang rawuh mriku, Bu. Anak yatim tadi dihadirkan, santunan jenengan dihaturkan, diusap rambutnya, kepalanya sebagai tanda kasih dan sayang, menggugurkan dosa-dosa, melembutkan hati. Nah, kok mesake bapak wis ora ana, ibuke ya pas-pasan penghasilane, ya wis iki nasibmu, muga-muga dadi bocah sing apik. Lah ngoten niku dados welas kula jenengan. Dados welas. Nek aku ngalami kados anak yatim ini terus bagaimana? Ya, masa depan masih panjang, tidak lagi ada yang mencukupi kebutuhannya. Lah itu akan menjadi lemes atine. Mboten gampil marah, tidak mudah emosional. Wa'at imil miskin, nomor kali supaya lemes hati ini apa? Berilah makan orang-orang yang miskin. Ada banyak tempat itu orang-orang yang untuk memenuhi makan 3 kali sehari masih sulit. Karena pekerjaan tidak ada, meminta-minta malu, pendapatan hanya sedikit. Bagaimana ini? Memberi bantuan kepada yang seperti itu melunakkan hati. Caranya melunakkan gimana? Nek kula jenengan ngalami nasib sing kaya ngono terus piye? Sedulur adoh kabeh teng mriki piyambak, tidak lagi bekerja yang menetap, penghasilan tidak menentu, kebutuhan terus ada. Lah repot. Mula nek purun gagas kados ngoten dan kita memberi bantuan kepadanya, lembutlah hati kita ini. Nek hati ini lembut, ya kula jenengan teng pundi mawon panggenan niku nggadahi rasa welas asih kepada siapapun. Kula niku nek wonten tiyang wis sepuh kok isih bakulan teng perumahan kula niku kathah wong tua-tua ya kampung niku dosadyan ya digendong ya apa bawaannya banyak niku nggih kadang ngeten iki. Nggih, kepikir ya Allah keluargane ning ndi wis sepuh sing mesti kudu istirahat. Wis sepuh sing mesti kedah dicukupi kebutuhannya. Niku masih membawa belanjaan yang berat, mengedarkan seperumahan keliling dengan jalan kaki, tidak henti-hentinya dia menawarkan dagangannya mesake. Anak yang di rumah kula bayangke nembe nunggu hasil dari penjualan iki. Sing omah, sarapane engko sik nang dol kisik ya niku repot. Ya. Makanya kalau kita punya kelembutan hati akan peka hal-hal seperti itu sehingga kita tidak berbuat zalim kepada sesama. Paling boten sing ngoten niku kula njenengan dongake. Kula sering dongake ngoten niku, ya Allah mugi-mugi bae niki pinaringan rezeki sing berkah gampil. Lah ngoten niku. Nggih, sampun ngantos kula njenengan tidak sama sekali ada ya kepedulian kepadanya meskipun hanya doa, hanya sekedar perasaan kita.
Ngoten nggih. Niki sampun rampung, monggo menika terakhir pertanyaan jika ada silahkan. Ini kalau mau melihara anak yatim, bahasanya memelihara, kalau memelihara hewan. Apa sing apik niki? Ya. Merawat boleh, ya. Mungkin mengurus lah, ya. Mengurus anak yatim boleh. Nek memelihara kok kaya kasar sithik, tapi ya maksudnya sami nggih. Pelihara anak yatim, mengurus anak yatim di rumah kita dan dia punya harta, ngoten nggih. Apakah harta ini bisa dicampur dengan harta kita atau dipisah? Soalnya kan ada ancaman nek makan harta anak yatim sama dengan memasukkan api neraka dalam perut. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman dengan aniaya, ya. Innama ya'kuluna fi butunihim naron. Sesungguhnya dia telah memakan api neraka di dalam perutnya. Wasayas launa sa'iro, dan dia akan dicampakkan ke dalam neraka yang menyala. Surat An-Nisa ayat 10. Kalau yatim itu punya banyak harta, dan kita bisa menjaga harta itu dengan baik untuk keperluannya, maka sebaiknya jangan dicampur. Supaya tidak ada, ya niki wau, tidak ada harta anak yatim yang kita makan. Tapi nek kula jenengan, karena harta anak yatim sedikit, kita campur dengan harta kita, pokoknya keperluan yatim kita penuhi, niki mboten napa-napa. Niku boleh seperti itu. Kan tidak mungkin harta kita tidak mungkin harta yatim kita makan, malah harta yang kita punya untuk keperluannya. Mboten napa-napa. Tapi nek harta yatimnya banyak, kula jenengan tidak begitu punya harta yang cukup lalu dicampur, khawatirnya keluarga kita dan kita sendiri memakan harta anak yatim yang ancamannya sangat berat. Terus boleh dicampur jika tidak tergolong kita memakan hartanya karena jumlahnya tidak banyak. Ngoten nggih? Wonten malih sanesipun nek kala wau dereng siam, wingi dereng siam pripun niki untuk mendapatkan berkah dari Muharram boleh berpuasa di hari yang lain selain tanggal 10 hari ini, selain besok tanggal 11 dengan saged tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid pada bulan Muharram berpuasa. Pikantuk ganjaran kathah. Nggih. Nah, puasa itu bisa menyehatkan kita, puasa bisa meredam nafsu kita, puasa berpeluang mendapat pahala yang besar. Lah niku monggo nggih. Tasih wonten beberapa waktu, ini baru tanggal 10, masih ada 20 hari lagi kesempatan puasa di bulan Muharram, di bulan yang mulia ini. Monggo wonten malih, kalau ada anak yatim mau menikah, yang menikahkan siapa, yang menjadi wali siapa, ngoten nggih. Kalau yatim menikah, yatim itu kan sudah nggak punya wali, karena bapaknya wis sedo, kebetulan anaknya ini perempuan. Bagaimana kalau menikah? Menikah diwakili oleh wali yang lain. Kalau dia punya saudara yang laki-laki sudah balik dewasa, boleh jadi wali. Kalau dia punya Pak D atau Pak Le, dulure bapake sing sedo wau nggih, mungkin kakaknya, adiknya bisa menjadi wali. Kalau Pak D-nya punya anak laki-laki bisa menjadi wali. Kathah wali niku, nggih. Wali nikah nggih. Nek sedaya mboten wonten pripun? Maka naib hakim akan menjadi walinya. Jadi hakim nek 9 wali tidak ada, yang akan mewakili adalah hakim, wali hakim. Itu ya. Yang menikahkan siapa? Kalau menikahkan tidak harus wali. Yang menikahkan itu ya naib, ya orang yang menjadi tokoh di tempat itu boleh ya, yang menikahkannya. Ngoten nggih? Tasih wonten namun cekak. Ini Bang Thoyib nek ngoten niku ya. Ada ayah, bapak dari sang anak itu pergi tak pulang-pulang, lebaran ya ora bali, pokoknya Bang Thoyib bertahun-tahun. Apakah ini
boleh mendapat santunan, boleh. Kalau dia memang membutuhkan dana untuk kebutuhan keperluannya boleh. Tapi seperti ini tidak digolongkan yatim, tidak digolongkan. Lah nek wong tuane minggat, tidak tahu juga rimbanya bagaimana, itu masih orang tua yang belum dinyatakan mati. Tapi nek dinyatakan mati, orang tuanya pergi ke Saudi, kemudian di sana dikabarkan telah tiada karena suatu musibah kejadian, ngeten termasuk yatim walaupun kematiannya di tempat lain. Tapi nek dereng pecah, hanya pergi tak pulang kembali ini belum yatim. Karena dia ada kebutuhan, boleh disantuni, boleh dibantu karena kemiskinannya, kekurangannya. Tapi sekali lagi ini bukan tergolong anak yatim. Tapi boleh. Santunan tidak harus kepada yatim, janda-janda, ya, janda muda, janda yang tua-tua lanjut usia ini perlu lebih yang boleh duit angel, ya. Ini perlu dibantu, disantuni. Nah, tapi caranya tidak seperti ya, yatim piatu yang seperti itu ya. Jadi ya diberilah, tidak usah diundang di musola sini, di foto, nomor kartu lah, wes entek mentale nek ngoten nggih. Sampun sekap nggih. Iki wanteng banget saiki. Oh nggih, lah iso telah terak karuan. Kalau ada anak ditinggal mati oleh bapaknya, masih belum balik, lalu ibunya kawin meneh, kathah ngoten niku nggih. Kawin meneh, duwe bapak meneh anyar, apakah ini masih disantuni? Masih. Karena posisinya bapak kandung yang meninggal dengan bapak sambung itu berbeda. Bapak tiri ono sing galak. Ning TV kan ada anak tiri yang dibunuh wonten loh, dibakar wonten, mergo ganggu karo kehidupane niku, ya. Soalnya anak itu ganggu, arep-arep mesra karo istri, akhirnya dia datang repot, akhirnya ada yang dibuang, disengsarakan lah itu. Mulane niki tetap posisinya sebagai yatim, walaupun ibunya nikah lagi, karena kasih sayang suami yang ada ini tidak seperti yang bernasab, punya sambungan nasab. Benten itu, benten. Ya. Apalagi nanti punya anak lagi, pasti akan dibedakan. Anak sendiri dengan anak tiri itu akan diperlakukan lain. Mulanya pernah banyak kejadian itu ya, anak tiri ya kalau nggak ada ibunya disengsarakan, disiksa. Mudah ono ibune ketoke api. Ibu tiri, bapak tiri yang meniku. Memang ibu kota itu kejam, tapi lebih kejam ibu tiri atau bapak tiri ternyata ya. Nah niki kula panjenengan kedah waspada ya, meskipun ada bapak sambungnya, ibu sambungnya, tapi anak itu ya punya nasab yang lain, sebaiknya juga tetap menjadi perhatian kita. Ngoten nggih. Sampun cekap menika? Oh nggih. Kados pun cekap mbok menawi anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.